pola air, ada BC. BC, semuanya betul-betul bersinergi ya. Karena kalau lihat polanya seperti ini, tertangkap ini nanti akan nyusul seperti itu kan ya. Iya, Bang. Tapi dengan pengetatan pengawasan di laut kita berharap semua yang masuk berhasil ditangkap gitu ya, Dan. Kalau kemarin dengan 2 ton itu bisa menyelamatkan sekitar 16 juta jiwa. Nah, ini kalau sampai misalnya 1,8 ton lagi yang kedua ini. Hai pencinta Batam Pos, ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur kali ini di edisi Hot News 22 Mei 2025. Nah, di samping saya sudah ada Kak Sinta. Kak Sinta ya. Selamat sore, Gimana? Bang Nur. Gimana kabar Tah? Alhamdulillah sehat, Oke, Bang. sehat nih. Oke, Tah. Nah, sebelum kita bahas berita Tah, kita harus kasih Hmm. informasi dulu ke publik bahwa bagi yang ingin berlangganan koran digital Batam Pos hanya dengan Rp50.000 per bulan, silakan. Bisa diakses lewat website maupun dengan di media sosial bisa dilihat caranya gitu loh. Kemudian untuk koran masih pengen baca koran sambil ngopi Yang fisik ya, Bang? sambil ini ya, sambil ngobrol dengan teman-teman kongko-kongko. Nah, kita juga masih ada koran fisiknya dengan 120.000 per bulan ya, Tah ya. Silakan saja. Oke, Tah. Oke, Nampaknya Bang. hari ini ada sesuatu yang Yang besar ya, menggemparkan Bang? lagi ya, Betul, yang betul, besar betul, Bang. lagi. Tangkapan narkoba ya? Masih seputar narkoba, Bang. Boleh, Betul, Tah. betul. Nah, kemarin setelah TNI AL menangkap lebih dari 20 ton yang terdiri dari kokain dan sabu. Nah, sekarang giliran BNN. Tapi sebenarnya BNN. juga kolaborasi Iya, antara betul. Bea Cukai, BNN dan TNI TNI AL ya, AL, Tah ya. betul, 3. Nah, kali ini berapa ton, Tah? Wah, ini kita Nah, nggak bicara kilo lagi, udah bicara heeh. ton, Tah. Gimana, Tah? Kalau informasi pastinya kan belum tahu, Bang. Ya. Itu ada simpang siur antara 1,2 dan 1,8 ton. Oke. Yang jelas tetap ton. Ton ya. Hitungan ton, Bang. Wah, ngeri nih, Itu Tah. dibawa dengan kapal Cina, Bang. Kapal China. Legrand. Berarti langsung dari China ya langsung ke sini ya. Itulah, Bang, banyak kali, Bang. Kayaknya memang lagi musimnya kayak Iya, musim iya. durian kan, Bang. Sepertinya kayak gini, Indonesia tuh benar-benar menjadi market utama ya Betul, untuk Bang. narkoba ini. Karena mungkin mereka melihat nih, masyarakatnya banyak dan mungkin sangat mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan narkoba ya, Tah ya. Betul, betul, Bang. Waduh, waduh, waduh. Gimana ceritanya? Katanya mungkin ada sedikit di-spill sedikit mungkin proses penangkapannya tadi? Penangkapannya, Bang. Ya, proses penangkapannya kapal itu Ditangkap di Karimun, di Bang. Karimun ya? Betul, Hampir Bang. sama dengan sebelumnya. Di Karimun juga di selat sebelumnya TNI Enggak, AL. kalau dulu itu mereka masih di jalur OPL, Bang. OPL. Heeh. Kalau ini Belum udah masuk ke wilayah Karimun. udah masuk di wilayah Indonesia. Waduh. Berarti kan memang tujuannya kayaknya Indonesia ya, Bang. Iya. Heeh. Iya, betul, betul. Itu kalau yang untuk 2 ton lebih itu, Bang, baru dimusnahkan semalam. Baru kalau menurut informasi sampai sekarang masih tahap pemusnahan, Bang. 2 Oh, ton. karena prosesnya panjang gitu ya. Oh. Ya karena untuk Karena memang banyak, memusnahkan Bang. ya dia kan menggunakan insinerator ya Iya, atau betul. alat pembakaran Yang kapasitasnya juga terbatas. terbatas ya. Ya. Jadi sementara yang mau dimusnahkan banyak gitu ya. 2 ton 2,6. lebih, 2 ton 60 sekian 64 kilo ya, kilo. 64 kilo ya, betul, betul. Nah, masih pemusnahan. Ada lagi tangkapan baru kan Ada gitu loh. lagi tanggapan baru. Tadi Nah, juga BC juga baru merilis itu, Bang, narkoba juga tangkapan di bandara di gitu ya. bandara yang disembunyikan di Di bagian belakang anunya. dubur maksudnya. Kalau yang tangkapan BNN ini kan di palkanya ya, Siap. disimpan di palka, karungan. Kalau yang di bandara tadi di Iya. dalam tubuh. Luar biasa ini Totalnya upaya. banyak juga, Bang, 1,5. 1,5 kilo. Heeh, 1,5. Jadi dia dikemas dalam Nah, bulatan-bulatan. iya seperti itu. Biasanya dia menggunakan semacam alat kontrasepsi itu ya. Mohon maaf, kondom ya, biasanya Iya. dikemas dalam kondom baru dimasukkan ke dalam dubur ya. Iya, betul, betul, Bang. Berapa kilo tadi? 1,5 kilo, Bang. Kalau pecah 1.500. 1.500 berarti 1,5 kilo. Sempat pecah bahaya sekali itu, Tah ya. Oke, tapi kita balik tadi ke tangkapan yang tontonan tadi ya.
Sudah ada keterangan nggak dari BNN bahwa Informasi itu resmi itu belum. jenisnya kokain sama sabu seperti yang tangkapan TNI Mhm. AL atau seperti apa, Tak? Kalau menurut Kepala Heeh. BNN BNN, Bang, heeh, itu belum, masih tahap penghitungan. penghitungan. Tapi Heeh. jenisnya juga masih belum di Masih ini ya? belum disampaikan. Nanti Heeh, mungkin setelah penghitungan nanti heeh, bakal heeh. disampaikan secara resmi, Bang. Oke, bro. Berarti Mhm. sudah pasti tapi ya bahwa itu Sudah ada dikemas pasti. dalam ini ya seperti teh Cina Teh kayak Cina. kemarin ya. Heeh, betul, Kalau yang Bang. kemasan merah itu kokain, kalau kemasan hijau itu sabu gitu Mhm, ya. Heeh. mhm. Kapan rencana dirilis, Ta? Besok Menurut ya? informasi Hmm, antara besok dan lusa. lusa gitu Iya, ya. Oh, tergantung oke. kesiapannya lah, Bang. Orang tuh Iya, kan iya. pastinya dalam waktu cepat, Bang. Betul, Tangkapan betul. tadi malam baru, Bang. Tadi malam ya? Oh, Iya, mhm, iya, iya. Tadi teman-teman juga sudah mencoba kan barangnya diamankan di pelabuhan Bea Cukai di Tanjung Uncang ya. mhm. Ya tadi teman-teman mencoba untuk ke sana tapi Iya, ini untuk Bang. kepentingan pengamanan itu belum bisa ya. Iya, belum bisa Karena diakses. masih akan ada proses penghitungan ya dan Betul, betul. rencananya Kepala BNN RI juga akan datang lagi ya. Datang ke sini. Pada Mhm, saat penghitungan kemarin juga tangkapan TNI AL itu datang juga beberapa petinggi dari BNN. mhm. Ya, kalau kita lihat ya pola-pola pengiriman ini, kita khawatirnya begini, tertangkap 2 kapal tapi berapa kapal yang lolos kan gitu Iya, loh. Karena pola-polanya seperti itu, mhm. biasanya oke biar aja tertangkap sekian kapal tapi sekian kapal yang lolos. Nah, Ya, mungkin ada ya, bisa Bang. jadi ya, Bisa jadi. tapi kita berharap dengan semua matra di laut ya, Mhm. ada TNI AL, Banyak loh, ada Bang. Polair, ada, Mhm. BC. BC, semuanya betul-betul bersinergi ya. Mhm, Karena kalau lihat polanya seperti ini, tertangkap ini nanti akan nyusul seperti itu mhm. kan. Nah, Iya, Bang. tapi dengan pengetatan, pengawasan di laut kita berharap semua yang masuk berhasil ditangkap gitu ya, Dan. Mhm. Benar, benar. Kalau kalau kemarin dengan 2 ton itu bisa menyelamatkan sekitar 16 juta jiwa. Nah, ini kalau sampai misalnya 1,8 ton lagi yang kedua ini, Bisa berarti 1,5, hampir iya, satu iya, koma iya. lima juta jiwa juga, Bang. Iya, wah luar biasa. Karena kan asumsi penghitungan berapa jiwa yang selamat itu biasanya 1 gramnya, per gramnya biasanya dikonsumsi bersama-sama oleh 5 orang, 5 orang gitu loh. Kalau Heeh, menurut ada juga segelintir informasi yang masuk, Bang, mhm, kalau memang dari China itu memang masuk sekitar 4 ton lebih. 4 ton lebih. Heeh. Oh gitu, Nah, makanya yang tertangkap itu 2 ton 2 dan ini dan ini. sambungannya gitu, Bang. Ya bisa jadi atau ya mungkin di Mhm. total 2 kapal ini bisa mencapai 4 ton Hampir, hampir karena kalau di tangkapan TNI AL kemarin kan juga awalnya sekitar 1, 1, berapa ton kemarin tuh 1,9 ton ya. yang mana Yang 1,9 setelah ya dilakukan iya perhitungan betul. ulang, Kemudian dilibatkan mhm, teman-teman dari Pegadaian menggunakan timbangan yang akurat, akhirnya bisa diketahui bisa angkanya beda ya, rupanya Bang. 2 ton lebih gitu loh. Hampir 100 kilo lebih loh, Iya, Bang, iya. Nah bedanya. ini kemungkinan juga bisa jadi 1,8 itu bisa jadi 2 ton Bisa, juga sehingga betul. mungkin, totalnya 4 ton seperti yang, informasi yang muncul gitu ya, yang Mhm. langsung dipasok dari China gitu loh kan gitu. Untuk informasi Mhm. lebih lanjut mungkin kita tunggu rilis aja Oke, sebenarnya, Bang. jadi, perkembangan selanjutnya itu bisa ditunggu, kita kita tunggu rilis dari Bea Cukai, Mhm, BNN maupun TNI AL ini karena ini kolaborasi teman-teman, 3 matra itu di laut. mhm. Tapi perkembangan informasinya juga sudah bisa disimak di, media sosial Batam Pos ya, Media sudah ada, sudah ada. berita-beritanya tuh yang terus kita update ya, terus kita update dan, detik-detiknya sudah, detik-detik penangkapan juga sudah ada ya, menggunakan kapal besar dan, sekedar flashback sedikit juga ya bahwa beberapa tahun sebelumnya juga ada tangkapan besar ya, Oh, waktu itu tangkapan sekitar1 ton. 2 tahun yang lalu, Iya Bang. 1 ton juga dipasok dari, kapal langsung dari China. Mhm. Kemudian, Yang melewati Karimun juga, Bang. melewati Karimun. Kemudian, tak lama setelah itu ada tangkapan 1,2 ton ya, waktu itu TNI Mhm. AL juga yang menangkapnya. Nah, ini, setelah jeda berapa tahun, Ada lagi. tangkapannya udah makin besar sekali ya, Mhm. Ta, ya. Iya, Berarti mereka sudah memetakan, bahwa Indonesia ini Indonesia benar-benar target market market, yang potensial gitu betul. ya. Mhm, Betul. Nah, kemarin juga kami ada diskusi dengan BNN Kota ya tadi mhm, di Golden Front bahwa ternyata kenapa, jalurnya lewat Kepri. mhm. Karena Kepri itu adalah
kepulauan yang memungkinkan pendaratan kapal di berbagai tempat. Di mana saja ya, Ya, tidak perlu di pelabuhan resmi, di pelabuhan tikus bisa, ataupun dengan garis pantai yang luas bisa di mana saja didaratkan di situ ya. Kan kalau untuk di Batam sendiri itu ada puluhan pelabuhan tikus juga, Bang. Ada puluhan ya. Dan itu emang diakui juga sama Polda Kepri. Polda Kepri ya. Dan Dan kalau nggak salah 34. 34. Ya, dari puluhan itu baru pelabuhan tikusnya, belum bibir pantai yang semuanya bisa didarati bisa ya. Diakses Gitu. semuanya. Iya, betul. Dan ya, kalau diangkut nelayan siapa yang bisa melarang? Nah itu ya, dan beberapa kasus belakangan ini juga sudah memang melibatkan nelayan ya. Betul. Untuk rata-rata melibatkan nelayan, Bang. Iya. Nah, biasanya Batam tuh hanya tempat transit, selanjutnya dikirim ke luar Batam ya. Dan dalam pecahan-pecahan yang beberapa kilo, seperti yang mungkin yang tertangkap di bandara tadi itu biasanya pecahan-pecahan beberapa kilo. Market selanjutnya adalah daerah-daerah di luar Batam. Betul. Bisa NTB, bisa ke Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya ya. Betul. Ya, selain narkoba, iya, Bang. spill sedikit deh sebelum kita masuk ke ada yang lagi lain. Ya, Bang, terkait job fair yang ya, betul. Informasinya besok bakal hari terakhir ya. Hari terakhir besok ya. Kalau nggak salah hari terakhirnya besok pendaftaran jumlah pendaftar SKCK meningkat tajam, Bang. Iya, katanya dari target berapa gitu sekarang udah 4.000-an lebih ya. Sehingga mau nggak mau wawancaranya nggak bisa langsung tatap muka, tapi dialihkan ke daring karena saking membludaknya. Ini kayaknya semacam sinyal bahwa memang masih banyak orang nganggur dah. Iya, Bang, Kepri. Iya. Tapi banyak juga yang datang, Bang. Oh gitu. Jadi yang daftar bukan hanya dari Kepri gitu banyak juga yang datang. Kan banyak setelah Lebaran itu banyak pendatang baru, Bang. Iya. Biasanya mudik 2 orang, baliknya bisa 4 orang atau 5 orang gitu ya. Karena Batam ini masih dinilai sebagai market ataupun tempat mencari kerja yang menjanjikan, dengan upah yang udah mendekati 5 juta itu lumayan bagi mereka yang tinggal dari luar Batam itu ya. Iya, betul, Bang. Tapi bagi kita yang di Batam 5 juta itu angka yang kecil, Bang. Pas-pasan ya, atau mungkin bisa dikatakan kecil ya. Kecil, benar. Ini ibu rumah tangga paling tahu lah tuh. Dengan segala perkembangan harga-harga yang luar biasa ya, Nah, seperti itulah kalau untuk orang luar UMK 5 juta itu sangat karena besar gitu ya. Batam besar setelah Jakarta, Bang. Iya, betul. Dan Batam ini tingkat kebutuhannya tinggi gitu ya. Apalagi kan Batam dikenal dengan kota industri, Bang. Iya. Pastinya yang lain mikir, oh ini Batam masih banyak kota industri. Padahal kan nyatanya banyak yang tutup. Ada lagi, Bang, ini juga menarik dari Dirlantas Polda Kepri sih. Oh, gimana? Apa informasi terbaru dari teman-teman dari Dirlantas? Sempat ada informasi menanyakan terkait kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat ya, Bang. Oke, alat berat seperti yang kejadian di Simpang Fitka kemarin ya. Gimana? Yang bersangkutan tidak menapik kalau sebagian kecelakaan alat berat itu karena memang adanya tidak layak kan gitu ya. Ketidaklayaan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Oke. Tapi kebanyakan ya kelalaian dari si pengendara human error berarti ya. Iya. Terus satu lagi di Kepri itu ada satu black spot kecelakaan terbaik. Di mana tuh? Di Sotling. Sotling. Oh ya, blank spot. Dari blind spot. Dari arah Seladi sampai ke Simpang Seharapan itu itu rawan kecelakaan. Nah, berarti itu titik salah satu blind spot yang mungkin pengendara harus hindari ya, karena sangat berpotensi terjadi kecelakaan. Apalagi di situ dilalui oleh kendaraan berat ya. Kendaraan berat. Betul. Dan kemarin ketika kita buat liputan khusus soal itu, ternyata ada puluhan ribu masih ya kendaraan ataupun alat berat itu yang tidak melakukan uji kir, artinya tidak layak jalan, dan itu bisa menjadi bom waktu dan menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan yang lainnya ya, seperti yang terjadi di Simpang Fitka kemarin yang menewaskan 1 orang ya, dan melukai 3 orang lainnya gitu ya. Ya tah, banyak lagi informasi sebenarnya ya. Banyak lagi, Bang, ada tarif listrik yang naik, terus ada jumlah TKA. Iya.
terus tentang pencucian uang, banyak lah Bang. Wow, banyak sekali. Nah, informasi nah lain. sebagian informasi itu sudah bisa dinikmati di media sosial Batam Pos maupun di website batampos.co.id. Tapi kalau mau lebih detailnya, nah tunggu besok edisi cetak. Nah, informasi-informasi tadi yang saya bilang tadi medsos itu bisa dilihat di sini. Nih, ada semua nih. Tinggal dilihat di situ. Nah, saya kira cukup sekian ya Teh. Hot News edisi kali ini. Silakan besok ditunggu korannya untuk beberapa berita detailnya gitu loh, termasuk soal narkoba ini, tangkapan narkoba yang kedua ini yang mencapai prediksi awal sekitar 1,8 ton. Nah, untuk itu tetap setia bersama Batam Pos karena kami selalu menyajikan informasi-informasi akurat, terpercaya dan tentunya mematuhi kode etik jurnalistik. Ya, cukup sekian. Selamat sore, sampai jumpa.